Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. What does mean tanggung jawab ya? Apakah tanggung jawab itu adalah mengambil alih kerugian atau bagaimana? Atau menutup kasus ini? Negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat, pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang merasakan, inilah contohnya. Publik baru saja disuguhi pernyataan tegas dari Prabowo Subianto, siap menanggung seluruh tanggung jawab proyek kereta cepat Wush. Kedengarannya gagah, penuh wibawa. Tapi ada satu pertanyaan yang menggantung di udara. Tanggung jawab pakai uang siapa? Prabowo bilang Wush bukan semata soal untung rugi, tapi soal pelayanan publik, public service obligation, bentuk kehadiran negara untuk rakyat. Namun rakyat justru berbisik pelan. Kalau itu benar untuk rakyat, kenapa utangnya ikut ditanggung rakyat, sementara untungnya belum jelas kemana? Refli Harun, ahli hukum tata negara, menilai sikap bertanggung jawab memang patut diapresiasi. Tapi ia mengingatkan satu hal pahit yang sering dilupakan penguasa. Tanggung jawab boleh, tapi duitnya duit rakyat, bukan uang pribadi. Maka transparansi itu wajib, bukan hadiah. Dengar Prabowo yang mengatakan, sudah jangan ribut soal proyek Wush, nanti saya yang tanggung jawab. What does mean tanggung jawab ya? Apakah tanggung jawab itu adalah mengambil alih kerugian atau bagaimana? Atau menutup kasus ini agar tiba-tiba bicara mengenai tanggung jawab. Jadi sobat era sekalian, ini hal yang kita harus pahami ya. Jadi tanggung jawab itu apa? Apakah tanggung jawab itu berarti case close, tidak usah dilanjutkan kontroversinya, tidak perlu dimintai pertanggungjawaban pihak-pihak yang telah merugikan keuangan negara sampai triliunan? Kalau begitu enak betul. Kalau begitu ini bukan presiden yang baik ya. Ini presiden cuci piring namanya kalau seandainya tiba-tiba untuk menutupi suatu skandal yang bernilai triliun dia bilang saya yang tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu dia mau keluar uang dari kantong sendiri untuk mengganti kerugiannya? Kan nggak mungkin. Karena Refli mengingatkan proyek yang dibiayai dari pajak rakyat, utang negara, dan dana publik tak boleh hanya diselesaikan dengan kata-kata heroik, tapi dengan audit terbuka, laporan berkala, dan perhitungan yang bisa diuji. Apalagi laporan ekonomi 2024 menunjukkan potensi kerugian Wush mencapai 4,1 triliun rupiah, dengan beban utang menembus lebih dari 116 triliun rupiah. Pertanyaannya, apakah uang korupsi yang katanya dikembalikan itu cukup menambal kerugian 1,2 triliun rupiah per tahun, atau hanya jadi bedak untuk menutupi luka finansial yang membusuk? ini menarik perspektif yang disampaikan Dr. Tifa ya, yang saya baru baca dari tweetnya 16 jam yang lalu. Dr. Tifa bilang begini, saya baca pernyataan Presiden Prabowo ini sebagai peringatan keras bagi oknum yang terlibat dalam proyek Wush yang ugal-ugalan, kan begitu. Saya tanggung jawab bukan berarti Presiden mau ambil alih kerugian maupun kemungkinan markup dan korupsi yang terjadi pada proyek Wush ini. Ibarat Presiden jadi pencuci piring kotor yang ditinggal pesta pora para tikus curut kodok rezim kemarin. Luar biasa. Tanggung jawab bukan dengan melindungi kejahatan para penjahat, tetapi tanggung jawab di sini adalah untuk rakyat. Jika rakyat mengalami kerugian akibat kong kali kong rezim sebelumnya, maka Presiden tentu akan tanggung jawab memeriksa, menginvestigasi, menangkap, dan memborgol siapapun oknum yang bermain di proyek Wush dan menghasilkan kerugian bagi rakyat selama puluhan tahun ke depan. Jadi, bos termul dan para termul jangan happy dulu kalian ya dengan pernyataan Presiden ini. Tanggung jawab Presiden bukan dengan melindungi para koruptor, tetapi kepada kepentingan rakyat. Betul begitu kan? Ya Pak Presiden Prabowo. Jadi Prabowo tidak usah khawatir, Wush saya tanggung jawab. Pedas minta tanggung jawab ya. Memang tentu orang akan mempertanyakan apa makna dari tanggung jawab tersebut. Kalau tanggung jawab itu adalah mengambil alih segala kerugian, mengganti rugi itu bisa. Tapi kan jangan lupa, ini bukan uang nenek moyang lo ya kan. Ini uang rakyat. Uang yang
digunakan seharusnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau dia berbentuk utang, ya tetap saja harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk menjadi bahan bancaan. Jadi peringatan Dr. Tifa ini menurut saya perlu sebagai penyeimbang pesimisme Said Didu. Karena Said Didu dalam tweetnya mulai menyebut bahwa apa ya dia bilang ya, bahwa langkah Purbaya sepertinya itu dihentikan sendiri oleh Prabowo. Karena kita tahu bahwa Purbaya begitu getol ya untuk melawan mafia wush ini, tetapi kok tiba-tiba tiba-tiba kok kurang gitu ya. Mana ya Muhammad Said Didu, rupanya dia yang proyek wush itu, jadi dia anggap ini namanya menutup enggak, saya pikir tidak begitu ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara tentang yang namanya responsibilitas ya, kita harus kembali kepada tanggung jawab bahwa siapa yang melakukan korupsi, tindak pidana dan lain sebagainya harus diproses. Tidak bisa seenaknya kemudian, sekali lagi ya, perspektif yang justru berbeda dari Dr. Tifa ini ya. Jadi untuk pengimbang pesimisme Said Didu, karena kita tahu Menteri Keuangan Purbaya kan ogah dia membayar kereta cepat WUS ini. Karena dari awal saya pernah sempat membaca perpresnya ya. Saya lupa perpres itu tahun 2015 atau 2014. Tapi yang jelas perpresnya mengatakan bahwa itu harus business to business, B2B. Itulah yang menyebabkan kenapa kemudian konsorsium China yang dipilih ketimbang Jepang. Karena Jepang mengandalkan government guarantee, yaitu jaminan pemerintah. Nah, sementara tidak demikian halnya dengan China. China mengatakan business to business. Nah, untuk merealisasikan kereta cepat tersebut, kemudian Presiden memerintahkan 4 BUMN untuk membentuk perusahaan ya dari 4 BUMN tersebut, namanya PSBI. Jadi konsorsium yang diperintahkan untuk membangun kereta cepat itu adalah KAI, Kereta Api Indonesia, kemudian ada PTP ya kan, PTPN 12 kalau tidak salah, kemudian WIKA ya, Wijaya Karya, dan kemudian Jasa Marga. Jadi kehadiran Jasa Marga lebih pada karena badan-badan jalan yang mau dipakai untuk kereta cepat tersebut seharusnya milik Jasa Marga dan merupakan potensi pendapatan Jasa Marga untuk ruang iklan, tetapi kemudian diambil oleh kereta cepat. Dari panggung berbeda, Anies Baswedan menambahkan tusukan yang tak kalah tajam. Baginya, negara seharusnya hadir menyembuhkan rakyat, bukan sibuk menggelar seremoni dan proyek pencitraan berbiaya raksasa. Dalam tekanan hidup seperti ini, negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni, apalagi kalau manfaatnya hanya dirasakan sebagian kecil rakyat, tegas Anies. Lalu pertanyaannya, apa yang harus diprioritaskan sekarang? Dalam kondisi tekanan hidup seperti ini, negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang merasakan, inilah contohnya. Bagaimana ke depan kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh rakyat. Ia menilai proyek seperti WUSH adalah cermin ketimpangan kebijakan. Utang 116 triliun rupiah dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenyamanannya hanya dinikmati sebagian kecil di jalur tertentu. Di mana letak keadilan? Jika uang rakyat digunakan, maka manfaatnya harus kembali ke seluruh rakyat, bukan menjadi monumen politik atau simbol gengsi kekuasaan. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan
tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, dari uang rakyat, dari uang rakyat.